Assalamualaikum, kembali ke channel Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat semua ya. Hari ini kita mau membahas apa saja yang sudah dimodifikasi di Isuzu Mio X ini selama 1 tahun terakhir memiliki mobil ini. Jadi kebanyakan modifikasi yang dilakukan adalah di bagian mesin ya teman-teman. Tapi enggak jeroannya mesin, tapi di bagian eksternalnya atau pendukungnya. Jadi mirip kayak mobil bensin stage 1. Nah cuman ternyata stage 1-nya diesel tuh berbeda setelah aku browsing-browsing dan mencari referensi di internet. Jadi kalau misalnya mobil bensin itu stage 1 itu yang dimodifikasi adalah IHE atau intake, header, dan exhaust, seperti yang dilakukan di Vario. Cuman kalau di diesel ini agak berbeda. Jadi kalau diesel ini lebih ke arah penggantian piping, kemudian ganti air filter dengan yang replacement atau aftermarket, kemudian dilakukan remap. Nah, jadi untuk Mio X ini sebenarnya belum dikatakan stage 1 kalau misalnya kita merujuk ke spesifikasi stage 1-nya diesel tadi yang di internet. Jadi pertama-tama teman-teman, kita dari yang pertama dulu waktu dapatkan mobil ini, kita melakukan modifikasi pada penggantian pipa intercooler dari turbo ke intercooler maupun dari intercooler ke throttle body, karena sebelumnya bawahnya adalah karet, sehingga diganti dengan bahan pipa untuk mengurangi lagging dari turbo. Itu saat itu aku belinya 2,5 juta. Kalau aku perhatiin di e-commerce itu ini lebih murah, ini termasuk murah 2,5 juta tuh, karena waktu itu belinya kolektif lewat teman-teman Isuzu Mio X Community Indonesia. Jadi belinya rame-rame, jadi ongkirnya barengan, bundling, terus bayar pajaknya juga bersama-sama gitu, satu paket. Itu 2,5 juta. Ongkos pasang nggak ada karena pasang sendiri di rumah. Kemudian yang kedua, setelah membeli pipa intercooler itu, aku melakukan modifikasi pada downpipe front pipe. Jadi downpipe front pipe waktu itu beli dari Purbalingga, dikirim. Itu harganya kurang lebih tadi saya contekan ya, 1.250.000 termasuk ongkir. Kemudian pas mau pasang di otong knalpot, ternyata ya namanya juga mobil Mio X ini mobilnya jarang ya teman-temannya. Jadi nggak semua bengkel knalpot tuh punya mal-malan atau cetakannya. Jadi banyak miss-nya di flank-flanknya, akhirnya dilakukan modifikasi dan keluar biaya 850.000. Jadi kalau downpipe front pipe plus jasa pasang dan modifikasi itu kurang lebih keluarnya 1,250 ditambah 850, jadi sekitar 2,2an ya, 2,2 atau 2,1 ya, 2,1. Nah kemudian setelah itu modifikasi berikutnya adalah kita tutup EGR. Nah tutup EGR nih waktu itu beli di e-commerce, harganya 150.000 yang warnanya biru-biru itu. Kemudian jasa pasangnya 100.000 di bengkel. Jadi in total untuk nutup EGR tuh biaya diperlukan adalah 250.000. Nah kemudian yang terakhir itu kemarin kita pasang reson dan tailpipe. Sebenarnya resonnya untuk menukar posisi muffler yang gede itu. Jadi waktu itu beli dari Purbalingga juga, resonnya itu stainless steel, cuman dalamnya internalnya galvanis cukup, tailpipe stainless steel. Biayanya, harga pembeliannya maksudnya reson plus tailpipe itu 180.000, sudah termasuk ongkir. Dan waktu pasang di otong knalpot itu, karena harus bikin bolt on dan nurunin tailpipe yang lama terus dilas, itu perlu biaya 950.000. Jadi ongkosnya untuk masang reson termasuk pembuatan bolt on sama pemasangan tailpipe yang menekuk ke bawah itu adalah sekitar apa ya, 950 tambah 180 ya, sekitar 1 eternity later. 1.200.000 lah ya kurang lebih ya. Kurang lebih segitulah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang ini kondisi mobil udah enak, tapi untuk pemasangan BRQ aku nggak masuk hitungannya teman-teman, karena itu kan nggak nambah performa, tapi cuman untuk supaya menjaga kualitas bahan bakar tetap baik. Jadi untuk klasemen sementara
hasil modif yang sudah dilakukan pada Isuzu Mio X ini di luar BRQ senilai 5.980.000. Dan komponen untuk perpipaan downpipe from pipe termasuk pemasangan bolt-on reson dan tailpipe itu 3.230.000. Jadi untuk full system exhaust keluar biayanya sekitar 3.200.000-an. Lumayan teman-teman. Jadi ya nama juga pahe dan sedikit perlu banyak kreatif. Ya banyak yang salah, maksudnya nggak langsung tepat ya plug and play. Cuman menurutku ini masih ekonomis kok. Jadi teman-teman bisa menggunakan opsi ini. Jadi belinya nyicil sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuaikan dengan budgetnya teman-teman juga. Kemudian untuk air filter belum ganti, masih standar. Tapi sempat ada referensi dari teman-teman menggunakan yang gampang dicuci aja ya. Jadi nggak perlu yang pakai oli-olian biar nggak merepotkan pada saat pembersihan. Jadi itu sudah masuk di wishlist pembelian berikutnya. Kemudian nah untuk remap mungkin aku belum dulu, cuman sekarang pengen tahu aja sih sebenarnya power dari mobil ini berapa. Mau mencoba untuk cari mesin dyno yang on engine, jadi supaya bisa bandingin dengan spek yang ada di dalam brosurnya Isuzu Mio X. Kalau nggak salah Mio X ini powernya itu 135 HP ya kalau nggak salah, dengan torsi 320 Nm. Ya sekitar segitulah standarnya Mio X. Cuma nggak tahu setelah penggantian downpipe, front pipe dan beberapa aksesoris ini mungkin agak naik sedikit ya, karena memang secara driving, feel drivingnya dari pertama kali mobil ini dipegang sampai sekarang nambah enak ya sekarang gitu teman-teman. Ya wes teman-teman, mungkin yang bisa aku share seperti itu. Jadi untuk modifikasi harian menurutku seperti yang aku lakukan sekarang ini sudah cukup banget, enak dipakai juga. Cuman kalau memang mau lebih enak lagi ya di remap. Cuman remapnya mesti cari bengkel yang terpercaya teman-teman ya. Jadi biar mobilnya bisa irit bahan bakar juga, tenaganya naik, mappingnya bagus, jadi ya lebih fun to drive. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nyuci mobil, antriannya masih panjang nih. Yaudah, kita pindah cuci mobil aja deh, tempat yang lain.